Hai, selamat pagi atau selamat subuh karena aku bangun hari ini jam 5 subuh. Aku sudah mau masak karena suami aku bentar lagi mau berangkat kerja. Udah jam setengah 8. Saya juga udah punya bayi, masih 4 bulan dan punya anak yang satunya lagi yang paling tua itu udah 7 tahun. Nah, jadi aku harus bener-bener masak dari subuh ya guys. Kenapa masak dari subuh? Karena biar siangnya aku nggak repot gitu, namanya punya bayi kan. Kalau punya bayi ini repot, mau masak bentar nangis bentar lagi, mumpung anakku masih tidur, jadi aku bangun subuh untuk jadi hari ini aku mau ngoseng-ngoseng atau tumisan, yaitu masak jamur tiram dan masak dengan oncom ya. Dioseng-oseng aja guys, makanan sehari-hari aja. Nah, jadi sekalian buat bekal suami karena suami aku itu kerja sebagai Sebenarnya aku kurir. ini adalah ibu rumah tangga. Ibu mempunyai 2 anak. Yang pertama itu udah kelas 1 SD, umur 7 tahun, dan satunya lagi baru lahir, tapi udah 4 bulan ya guys. Udah 4 bulan, dia udah miring-miring. Pokoknya udah pinter lah, udah pintar ini itu. Tapi yang namanya punya bayi pasti ada aja kendalanya ya guys. Namanya punya bayi pasti diomongin, kok kurang ini, kenapa belum ini, belum bisa ini. Yang namanya bayi itu kan beda-beda, nggak sama dengan mereka ya. Maunya mereka tuh pengen cepet gitu ya kan, padahal namanya bayi itu ngikutin aja prosesnya ya kan. Namanya orang tua juga pengen punya anaknya itu cepet ini cepet itu, tapi kan beda-beda. Anak tuh beda-beda, jangan dong disamain dengan anak yang Kenapa lain. sih orang-orang atau tetangga suka membeda-bedakan anak kita dengan anak orang lain? Dia mikir gak sih, seorang ibu itu pasti banyak pikiran, tau gak? Udah mikirin masak, mikirin keluarga, mikirin beres-beres, mikirin anak, diomongin sama tetangga kalau anak kita tuh belum bisa ini, belum bisa itu. Beda ya, anak itu udah bisa ini tapi anak dia belum. Gimana ya, kok bisa kayak buat gitu? Buat ibu-ibu atau ibu rumah tangga yang di luar sana atau tetangga, tolong jaga mulutnya, karena kita nggak tahu hati orang tuh seperti apa ya. Kalau dia menerima, kalau tidak dia bisa sakit hati, bisa stres, dan bisa gila ya kan. Apalagi punya anak 2, belum ngurusin suami, belum ngurusin segala macemnya. Jadi kalau buat aku ini sekarang masa bodoh, karena bukannya tidak mau mendengar omongan orang, tapi kita mau punya prinsip buat kita sendiri, gimana kita mempelajari anak kita ya kan. Harus kayak gimana buat anak kita, hanya kita yang tahu, hanya diri kita yang tahu. Jadi orang lain hanya bisa melihat, hanya bisa berkomentar. Jadi gak usah dengerin aja, kita anggap senyumin aja. Kalau dia ngomong ya jangan dijawab, kita senyumin aja.